Pemuda Islam harus tangguh di setiap kondisi dan situasi. Tidak boleh ngelukro. Tidak boleh ngelukro. Wah jauh. Masa nggak ada mobil? Jauh loh. Masa pakai sepeda motor? Ini musim hujan lagi. Nah, berarti ini tidak sesuai Marsnya tadi. Marsnya tadi apa tadi? Majulah, pantang, mundur. Belum maju sudah mundur. Padahal Marsnya majulah, pantang, mundur. Kemudian kuatkan daya juangmu. Ini Mars panjenengan loh. Mars itu bukan hanya untuk dinyanyikan, ada pelajaran di situ, motivasi. Majulah, pantang, mundur. Memang hidup ini harus bergerak maju, saudara-saudara. Ya. Maju bergerak, hidup berkembang, bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat. Bukan jadi orang yang pandai memanfaatkan. Apalagi kok sampai dimanfaatkan. Pemuda Islam tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh. Orang Islam lebih-lebih para pemudanya harus bermanfaat bagi Islam, umat, bangsa, dan negara. Jangan mau dimanfaatkan. Dan jangan hanya pandai memanfaatkan. Jangan. Karena dalam agama kita sabda Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain. Islam itu mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat, bukan pribadi yang pandai memanfaatkan orang lain. Apalagi menjadi pribadi yang dimanfaatkan, na'udzubillah. Maka kita harus berubah. Ya. Maju, hidup harus maju bergerak. Jangan maju mundur. Bergeraknya mundur, jangan. Karena biar bagaimanapun, layar dakwah Islam di Majelis Tafsir Al-Quran ini sudah dikembangkan sejak tahun 1971. 71 atau 72? 72 itu diresmikannya. Oke, 71 itu rintisannya, kalau tidak keliru begitu. Ya. Layar dakwahnya dikembangkan sejak tahun-tahun itu. Di mana panjenengan? Di mana kita semua? Belum lahir. Jadi bapak-bapak kita, bapak-bapak panjenengan ini pada tahun itu bahu-membahu dengan segala kekurangan. Kekurangan dalam segala hal. Kekurangan materi. Ya, secara keilmuan belum seperti panjenengan. Namun keikhlasan beliau luar biasa. Ghirah semangatnya untuk li'i'la'i kalimatillah luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang belum fasih baca Al-Quran. Tetapi terus bergerak maju. Menyampaikan kebenaran Islam ini. Terus semangatnya luar biasa. Pantang mundur tenan. Kalau panjenengan pemuda yang sekarang itu loyo, sebetulnya Mars itu cocok untuk beliau-beliau di masa muda itu. Ya. Luar biasa. Maka tidak heran dulu para pemuda itu nikahnya mundur telat itu bukan karena tidak punya semangat untuk nikah, tetapi memang bahu-membahu untuk dakwah dulu. Coba panjenengan rasakan dalam nurani.
Bagaimana mungkin seorang pemuda yang masih ngantung kepada orang tuanya diseru untuk infak fisabilillah bangun gedung majelis pada waktu itu. Belum kerja, dari mana ini? Dari mana? Coba. Itu kalau kita, itu mungkin ya, wah urung kerja kok diseru ki jane piye to. Tetapi dengan semangat tinggi, yakin betul Allah akan turunkan pertolongannya. Min haitsu la yahtasib, datang betul pada waktu itu pertolongan. Sehingga singkat cerita dalam kisah itu kisah nyata, fakta perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Para pemuda yang belum kerja, tidak punya penghasilan tetap, namun semangat fisabilillahnya luar biasa, sehingga Allah turunkan pertolongannya, sehingga kita pemuda saat ini menikmati hasil jerih payah beliau-beliau. Maka jangan hanya berpuas diri, pemuda KMTA, jangan hanya berpuas diri menjadi generasi penikmat, jangan. Mengapa? Karena kalau menjadi generasi penikmat saja, itu identik dengan generasi penghancur. Kita tidak meletakkan, tidak turut serta, bahkan menyaksikan, meletakkan dasar cita-cita majelis ini saja kita tidak menyaksikan. Bukan kita yang meletakkan dasar dakwah di majelis ini. Bukan kita yang punya cita-cita. Untuk apa toh dakwah Majelis Tafsir Al-Quran? Tetapi para pendahulu kita yang meletakkan dasarnya. Ustadz Abdullah Tufel, kemudian diteruskan oleh Ustadz Sukino, dibantu bahu-membahu oleh beliau-beliau yang ada di sini ini. Yang ada di rumah, yang menjadi saksi hidup. Sejarah hidup perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Beliau yang punya cita-cita, beliau-beliau yang meletakkan dasar cita-cita dakwah Majelis Tafsir Al-Quran dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bukan kita, wahai para pemuda MTA. Ya. Maka mari kalau kita tidak bisa mengembangkan maju ke depan lebih baik lagi, setidaknya maka mari kita bahu-membahu mempertahankan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita, oleh beliau-beliau itu. Jangan merusak, jangan menghancurkan. Kalau kita menghancurkan berarti kita hanya bisa menikmati saja. Jangan jadi generasi penikmat, wahai para pemuda MTA. Jangan jadi generasi penikmat perjuangan. Kalau menjadi penikmat maka identik dengan generasi penghancur perjuangan. Jangan menjadi sampah-sampah perjuangan di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Harus lebih baik. Generasi panjenengan harus lebih baik. Lebih baik bukan berarti harus merendahkan para pendahulu kita, tidak. Tidak kita pungkiri sekarang pemuda-pemuda kita banyak yang tampil ya, fasih bacaan Qur'annya. Tidak sedikit yang hafal Al-Quran. Tidak sedikit yang bisa berbahasa Arab. Tidak sedikit yang bisa baca kitab-kitab turos. Tidak sedikit yang pakar di bidangnya masing-masing. Itu kelebihan yang Allah titipkan pada panjenengan. Namun jangan sampai kelebihan itu menyebabkan panjenengan merasa lebih baik daripada para pendahulu. Ya. Kalau merasa lebih baik, panjenengan akan meremehkan. Oh,
Ustadz Fulan ini loh, guru daerah puluhan tahun ternyata bacaannya masih lebih baik saya. Wah udah ini saatnya diganti. Bukan begitu. Itu namanya merendahkan. Kalau panjenengan punya sifat sombong seperti itu, coba istaftu qulubakum, tanyakan nurani pemuda ini, tanyakan nurani panjenengan. Kalau panjenengan merasa lebih baik, ya, kemudian lantas sombong, bisa tidak dengan segala kelebihan yang panjenengan punya merintis dakwah seperti dulu yang dirintis oleh para pendahulu kita? Bisa atau tidak? Dengan segala kekurangan beliau-beliau. Maka wala tansawul fadla bainakum. Jangan remehkan, jangan rendahkan kelebihan para pendahulu kita. Luar biasa keikhlasan beliau-beliau ini. Harus kita contoh dan harus kita lebihi. Sehingga keikhlasan kita harus lebih ikhlas daripada beliau-beliau. Kalau tidak bisa lebih, minimal sama. Maka harus paham para pemuda ini. Untuk apa toh dideklarasikan? Harus paham. Deklarasi pemuda MTA pada waktu itu bukan hanya untuk foya-foya, hura-hura. Bukan untuk hanya gebyarnya saja, bukan. Apa dibalik deklarasi tersebut? Ada tujuan yang sangat mulia dari Majelis Tafsir Al-Quran. Yaitu menyiapkan dan melahirkan generasi-generasi penerus dakwah yang lebih baik daripada generasi yang sekarang. Dari sisi keilmuannya, dari sisi ketakwaannya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi ghirahnya, semangat perjuangannya, dari sisi pantang mundurnya, dari sisi kesiapannya menghadapi segala situasi dan kondisi, semuanya dari segala sisi harus lebih baik. Dari sisi kesehatan fisiknya harus lebih baik. Harus lebih baik. Karena di setiap generasi tantangan dakwah itu berbeda. Di setiap generasi itu punya tantangan dakwah. Maka kenapa setiap generasi harus lebih baik daripada generasi sebelumnya? Karena tantangan dakwah di setiap generasi itu berbeda. Tidak mungkin panjenengan 10 tahun ke depan menggunakan senjata dakwah yang saat ini atau puluhan tahun yang lalu kita gunakan. Tidak mungkin. Karena setiap generasi berbeda tantangan dakwahnya. Tidak mungkin senjata dakwah, metode dakwah puluhan tahun yang lalu nanti kita gunakan saat ini. Tidak mungkin. Umat yang dihadapi itu sudah berbeda. Umat yang dihadapi sekarang umat yang selfie-selfie. Umat yang habis waktunya untuk game online itu. Itu sudah beda tantangan zamannya. Maka metodenya, senjatanya itu tidak bisa sama. Harus beda. Kalau dulu zaman Nabi memang iya ketika Nabi dan sahabat pada waktu itu perang dengan orang-orang kafir pada waktu itu senjatanya, kendaraannya kuda dan panah. Sekarang kalau kita masih menggunakan panah, kira-kira pesawat jet tempur tanpa awak di atas awan, panjenengan panah. Sampai enggak? Itu isyarat kuat
bahwa setiap generasi harus lebih baik. Nabi dan para sahabat itu selalu menjadi generasi terbaik. Karena tidak ketinggalan zaman Nabi dan sahabat itu. Nah, panjenengan para pemuda ini tampil di depan dalam dakwah namun tidak ketinggalan zaman. Kalau kami, beliau ini secara teknologi jelas ketinggalan dibanding panjenengan. Maka bagaimana panjenengan tampil dakwah sekarang eranya era digital. Maka support penuh majelis ini untuk dakwah-dakwah digital. Jangan merasa pinter dewe malah wah memang susah kok generasi jadul ini. Ngopo-ngopo kon dakwah harus kita yang nyiapkan. Apa ora iso to? Diajari seprene ini lho carane online ini kok ya ora iso-iso. Nah, itu berarti menjadi generasi yang sombong. Ya. Maka panjenengan ini calon pemimpin masa depan. Jangan merasa sudah berkontribusi terhadap Islam. Jangan. Jangan pernah merasa punya kontribusi terhadap Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Kalau kita sampai merasa sudah berkontribusi terhadap Islam, berarti seolah-olah Islam itu butuh kita. Padahal tanpa kita, Islam tetap benar. Kebenaran Islam tetap akan tegak di muka bumi ini. Maka jangan pernah merasa kontribusi terhadap Islam. Kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita.